Siji gak bakat, mergo harddisk kainan Cina, gampang ngelak gitu. Harddisk kuwi elek. Ping pindhone aku ngerti bebane wong apal Quran iki wakeh banget. Berat pokoknya. Pokoknya balik malih, paling penting mugi-mugi salebete poso niki awake dhewe kabeh mampu mengisinya dengan baik dan pada akhirnya nanti kita benar-benar mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai poso iki banjur lewat ngono ae. Lho tenan, aku kan bolak-balik lho. Apa namanya? Menyampaikan apa yang sering dawuhe Mbah Yai. Bapak kula niku anggere poso mesti dawuhe Syakia Abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yufa'lah. Cilaka-cilakane wong iku lamun toh menangi bulan Ramadan wis entek banjur dhek wong entuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Iku cilaka-cilakane wong. Padha mek Syakia Abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Termasuk anak sing paling cilaka, anak sing wong sempat bukti nang wong tuwa. Anak celaka. Niki dawuhe malaikat Jibril sing diamini sampai Mbah Kanjeng Nabi. Nalika dawuh niku wulan Sya'ban akhir. Beliau berkhutbah, kemudian beliau beberapa kali menyampaikan amin sampai akhirnya sahabat bertanya, "Enten apa Kanjeng Nabi kok oman amin?" Anu, iku malaikat Jibril teko. Dawuh rek. Syakia Abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yufaqlah. Ana wong menangi bulan Ramadan banjur kae itu maghfirah Allah Subhanahu wa taala iku jelas kaula semua. Syakia Abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka iku ana anak gak sempat bekti nang wong tuwa. Padahal bekti nang wong tuwa, pahalane ganjarane balesane mesti surga. Mesti surga, gak ono gak. Syakia Abdun dzukirta indah falam yusalli alaik. Terakhir. Cilaka-cilakane kawula awakmu disebut, artinya awakmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nang saniki banjur kowe gak maca selawat. Wis cilaka. Kanjeng Nabi dawuh amin. Muga-muga awake dhewe selain dimudahkan untuk beramal yang pada akhirnya membuat kita ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita juga selalu dibangun rasa mahabbah datang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo beberapa kali saya lihat ada beberapa orang darusan. Ya alhamdulillah lah, pokoknya saya tok lah. Apa nek koyo awake dhewe sing baduk neraka ngene iki, artine awake dhewe coba dikisah tenan, Din. Mesti nerakane, Din. Siji kakean ngaji, kakean omong. Banjur gak pate amal, itu dihisab tenan. Jan neraka iki seneng arep moto. Yakin ku. Lah, tapi ketika kita ini ketakutan neraka, cara aku ingin ngaji ning ngene, Burdah wingi lho ning ngene karangane Imam Busiri. Aku ngaji Burdah. Ya Rabb ya Karim. In tatluha khifatan min hari lalu. Ketika kamu mau baca Al-Quran, karena kamu khawatir dibakar dengan panasnya api neraka. Atfa taharro lado min wartihas syabib. Atfa taharro lado min wartihas syabib. Kamu sudah tepat dengan menyiram panasnya api neraka dengan dinginnya air Al-Quran. Dengan dinginnya siraman Al-Quran. Makanya saat durunge kuwi kan qarat biha ainu qariha faqultu lahu qarat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasim. Qarat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasim. Membaca Al-Quran itu benar-benar mampu menenangkan kita, menenangkan jiwa kita, memberi ketenangan pada diri kita. Dan saya sampaikan, ini dari Imam Busiri, bagi siapapun yang istiqomah deres Al-Quran, tilawatil Quran, moco Al-Quran, saya ucapkan kamu benar-benar sudah berpegang pada tampari pangeran sing kuat. Cekelone sunten. Tampari pangeran sing kuat. Lho pancen iya to, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dawuhe. Inna hadzal Quran sababun. Inna hadzal Quran sababun. Quran itu kan kayak tampar. Tarafuhu biyadillah
wa tarafuhu al-akhar bi aidikum. Jadi Quran itu tampar. Yang satu sisi dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang sebelah sini dipegang oleh kamu. Iki lamun to Quran ini mau colno. Kowe gak iso cedhok pangeran dulu. Kowe gak iso cedhok pangeran. Itu dari Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi ngono kuwi. Ini kok kamu lepaskan tampar ini, ya sudah, selesai. Oke deh. Lah. Pokoknya kalau namung ndongaaken mugi-mugi pengaosan ingkang dipun wontenaken kaliyan bolo-bolo wonten Lampung menika mugi-mugi kita istiqomah. Lan Amin. bolo-bolo tambah kompak, tambah semangat. Lan mugi-mugi situasi ini benar-benar mundak padang. Mundak mundak padang. Lan pada akhirnya nanti kita semua bisa bersilaturahim. Kalau pengen, kalau pun kangen, kalau biyen rodok waleh teng Lampung mergo keseringan. Sakniki suwi-suwi pun kangen. Bagus. Nggih, kula ya nanti kalau saya lihat setelah corona pun mulai reda, pun mulai sae, terus kak dulu bocah-bocah ketok lek kak dolani gak patek kerepotan, lan kayaknya tidak keberatan, ya saya akan ke sana. Jadi kadang-kadang kalau piyambak nggih sadar, kalau dhewe nggih gampang ngeweti, kalau dhewe nggih gampang gawe masalah, gawe rusuh, kadang-kadang bocah-bocah nggih keberatan, jadi nggih pokoke situasine lah, muga-muga padang kok gak dolan terus. Sementara ngoten nggih, kalau kita cekap niku sing saged aturaken. Apa maneh Pak Den? Semangat Apa nih semangat untuk apa? yang ya aku Gus, apa jenenge? Kita semua yang ada pemangku pesantren gawagis muda yang ada di forum komunikasi pondok pesantren ini, Gus. Yeah. Maksudmu piye? Ya nanti ke depan itu arahnya kita mau kemana, Gus? Nyuwun motivasi. Pedot suarane nyeritakne apa? Nggih, motivasi kagem Gus apa? Nyuwun support kagem rencang-rencang pengasuh pesantren ingkang wonten Provinsi Lampung. Kersane saged tetap istiqomah ngoten Gus. Enten Pak kula. Oh, nggih. Yang paling penting kan begini Gus nggih. Senaosa panjenengan lan rencang-rencang gawagis, rencang-rencang kiai ingkang wonten Lampung, kula panjenengan sami kan. Situasinya sama. Kita ini adalah orang-orang yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan diberi kesempatan untuk kemudian berkhidmah kepada masyarakat, kepada umat. Ketika kita ini kemudian memiliki rasa syukur akan itu semua. Syukur ini mboten hamdalah loh. Sekali lagi syukur ini mboten alhamdulillah, mboten beda. Syukur itu adalah sebuah pengejawantahan dari nikmat-nikmat Allah Taala yang kita berikan. Misalnya nuwun sewu. Misalnya Romo Kiai Jazuli, mbah kula maringi pondok, ninggali pondok. Untuk umat dipasrahno putra-putrane. Kemudian bapak-bapak kami, putra-putrane Kiai Jazuli, masrahno niku pada akhirnya kepada kami misalnya. Cara mensyukurinya adalah apa? Bukan hanya sekedar mempertahankan ini, tapi bagaimana cita-cita besar si Mbah Kiai Jazuli, muassis, itu benar-benar bisa kita uri-uri, sembari kita kembangkan. Sembari pelan-pelan kemudian kembangkan. Bukan hanya sekedar alhamdulillah aku dari Gus, aku nang dindi disungkemi wong, aku dicucupi wong tangane, wong ngeriku mbek aku, Usman kehapusi manut dan lain sebagainya. Ya kan tidak bisa seperti itu. Artinya harus ada langkah-langkah yang konkret, kesungguhan diri kalau kita ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak umum ini, tidak lumrah ini adalah dengan mempertahankan ini semua bahkan mengembangkan ini semua. Ketika jenengan nuwun sewu nih, kok mau mulai waleh dengan ngaji, dengan berkhidmat kepada umat, kepada masyarakat, kepada santri, berarti jenengan sudah kehilangan rasa syukur yang panjang berikan. Dina ojo koyo mufasir amatir sing awut-awutan. Yang mengatakan, loh iya mufasir saiki kan mufasir awut-awutan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau berubah. Mufasir tolol. Artinya dia tidak mengerti asbabun nuzul.
kemudian mengaku sebagai mufasir, sebagai penceramah, penceramah super tolol. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah. Betul kitab tafsir apa itu? Delokan kitab tafsir apa? Jalalain lah paling enggak. Delokan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sampai kita atraksi dengan kelakuan kita yang busuk. Awake dhewe tentrem-tentrem api. Moro-moro banyak gempa. Moro-moro banyak bencana. Atraksi ini sapa? Bima kasabat aidikum dul. Mergo salah tafsir. Kita harus berubah, kita harus berbenah, kita harus wong berubah itu bahasa Arab tahoyur itu cara bocah manane edan. Artinya suasana hari ini di pondok-pondok panjenengan semua yang sudah baik itu dipercaya wali santri, dipercaya santri, dipercaya umat, pertahankan sebaik-baiknya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menghancurkan itu semua. Kuncinya di mana? Kuncinya ya tadi itu, disyukur. Awake dhewe kelase kaya awake dhewe, isone mek kaya ngene, kemampuane kaya ngene, dosane sakmene akeh, banjur kok ditakdirno lahir di keluarga santri, di keluarga pondok pesantren, sing kebetulan di sawang umat. Kabeh kudu menyadari itu semua. Perjuangan kita apa ya itu? Langkah kita apa ya itu? Mati urip awake dhewe kuwi hayatuna wa mamatuna lil khidmah. Ya sudah. Toh dengan hikmah awake dhewe gak kekurangan apa-apa. Awake dhewe ora tahu. Mbok sing melu Zoom kabeh iki lho. Kiai-kiai Gus-gus kabeh. Masa awakmu lho Den wong patek kiai. Sik kalah mbek Ali Usman. Wis ora patek mikir kok engko bengi sahur apa. Wis ora patek mikir. Cara bojoku gak tangi, aku ya tuku. Orang patek mikir. Artinya, sudahlah. Otak kita, hati kita, harokah kita, pergerakan kita, langkah kita. Sudah. Kita fokuskan untuk khidmat. Dan kita harus punya niatan, belajar dua niatan tulus. Maksudnya kalau duit buatan dua niatan itu, tapi kalau nggak belajar. Kalau nggak buatan patek dua niatan tulus. Kalau niku kok gelem ngaji, kalau niku gelem mulang, kalau niku gelem nggih mergo wedi bapak kula, mergo bapak kula niku galak. Mboten duwe kok niat tulus mboten duwe. Tapi yo kak belajari, pelan-pelan kak belajari. Koyo kula ngeten iki moro-moro dilanken ngaji ngeten iki. Asline kula kan nggih moh asline. Males. Cuman mergo kula duwe utang budi Pak Din. Pak Din ini biasa mulang aku, biasa marahi aku. Nek wis dikongkon aku yo gelem ah. Nggih. Jadi kalau kita ngoten Gus, terus kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan rasa syukur yang besar di hati kita sebagai putra-putra para pemangku pondok-pondok pesantren itu, kemudian benar-benar pokoknya gamane nemati Allah Subhanahu wa taala. Dateng pondok kita semua, ini jangan sampai pungges ning awake dhewe. Wis kuwi tok intine. Ojo sampai pedet ning awake dhewe. Nikmati Allah Subhanahu wa taala ndadek nek getih santri, aja sampai pungges nang awake dhewe. Mangane Kak Jaluk sapa wae sing dadi kiai, dadi Gus nang kono, lamun toh duwe anak sing wis wae mondok nang pondok. Di mana saja monggo. Monggo. Saya ndak akan pernah kemudian ayo kudu mondok nang pelosok, gak nyapo. Mondok ning dia sementing genah. Sementing jelas. Arep pondok ning Tegarjo, monggo. Pondok ning Sarang monggo. Pondok ning Lirboyo monggo. Nang Sidogiri monggo. Nang Lampung dhewe kono monggo. Nggak cukup di Lampung baru di gua ning Jawa, monggo. Betul masalah. Kalau kita ngoten Gus, nggih, no malih Gus. Ngapunten niki Gus enten titipan pertanyaan. Alah. Saking admin. Niki ketika ada teman mempunyai teman kita itu terus selalu teman itu sering berbicara, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Nah, niku pripun. Nah niku pada dawuh Pak Din niku. Iya Din. Piye Pak Din ngono Pak Din? Jadi begini.
Itu adalah kayak tadi saya sampaikan, itu adalah sebuah perkataan yang sebuah ajaan yang benar, tapi mengandung hal-hal yang sangat membahayakan. Karena Quran itu tidak semudah itu. Hadis itu ya tidak semudah itu. Lah pripun? Kayak wong aturaken. Quran itu barang jamek. Artinya bersifat global banget. Rata-rata bersifat global banget yang membutuhkan banyak penjelasan dari para ulama untuk kemudian kita bisa mencernanya dengan baik, kemudian kita bisa mengadopsinya untuk perilaku kita sehari-hari dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya tidak akan pernah bisa kita capai kalau kita ini kemudian tidak memiliki guru yang tepat, tidak memiliki guru yang jelas, yang bersanad, yang bersandar pada. Ini kan selalu kalau aturan. Langsung itu bahaya. Kayak dari Imam Syafi'i loh. Jenengan buka HP misalnya, atau jenengan buka kitab hadis misalnya, atau jenengan bahkan langsung buka Quran misalnya. Kemudian tanpa guru yang mengarahkan itu semua, cara Imam Syafi'i bahasanya nopo? Kama salihati bilailin yahtibu huzmata hatobin wa huwa wa fihi af'a wa huwa la yadri. Ini kayak orang yang keluar malam hari tanpa sinar, tanpa lampu, tanpa penerangan, kemudian masuk hutan, cari kayu bakar sebanyak-banyaknya, ia panggul, kemudian dia tidak sadar di dalamnya ada ular yang siap menggigit. Af'a itu ular gede loh. Af'a itu ular gede, beda dengan hayah. Af'a itu ular besar yang siap untuk menerkam kita. Artinya kesalahan kita dalam memahami Al-Quran tanpa guru, langsung teks kita baca, kemudian kita ngerti artinya karena itu sudah diterjemah dan lain sebagainya. Terjemah itu terjemah loh ya, bukan tafsir. Sekali lagi terjemah itu terjemah loh, bukan tafsir. Dan itu bahaya. Artinya tidak bisa kemudian kita itu langsung. Makanya kalau saya nggak usah ngel-ngel. Kowe arep salat, langsung melu Al-Quran. Kowe kok ngerti nih salat itu carane ngono iki piye? Kamu kok ngerti nek niat iku kudu mukorona. Kamu kok ngerti golek bar takbir maca iki, maca iki, maca iki, maca iki. Quranmu anyar apa piye? Ya bisa seperti itu. Makanya kula kailing-iling tenan dawuh Imam Qarafi. Al-jumud alal mangkulat abadan dolalun fiddin. Orang yang hanya bersandar pada tekstual yang ada tanpa pernah melihat ahwalil ulama wa aqwalihi, tanpa pernah melihat perilaku para ulama, selamanya akan sesat dalam beragama. Selamanya akan berbahaya dalam beragama. Wajahlun bimaqasidil ulama al-madhhab. Dan ini merupakan sebuah ketololan akan tujuan-tujuan pasti yang diambil, disepakati oleh para ulama-ulama terdahulu. Manten guys. Terus lagi-lagi saya meminta kepada semuanya saja teman-teman, khususnya teman-teman santri, teman-teman gawadis, ayolah benar-benar membuat jamiah kita, khususnya Nahdlatul Ulama, pondok kita. Ini adalah sebuah pondok yang benar-benar ilmiah. Artinya kita jangan sampai gagap ketika kemudian kita ditanya atau kemudian kita dihadapkan situasi-situasi semacam itu. Kita harus tegas bahwasanya keabsahan Al-Quran yang kita baca hari ini itu teruji, teridentifikasi bi barakati masyayikhina wa ulama'i. Tidak bisa kemudian serta-merta gelodak, mboten saged. Kok ngerti nek Quran itu bener? Kok ngerti nek Quran gak mungkin ngapusi? Kok ngerti nek Quran kalamullah al-qadim?
Kok ngerti nek Kanjeng Nabi iku asdaqun nas. Kanjeng Nabi adalah orang yang paling jujur. Qaulan wa fi'lan wa harakatan wa nafasan. Langkah pergerakan bahkan nafasnya adalah nafas yang paling jujur. Kok ngerti? Sopo sing ngomong? Kamu kok tahu? Innamal a'mal binniyat iku dawuh Kanjeng Nabi. Sopo sing ngomong? Iku kaya wong, cara bahasane Imam Ghazali, kaya wong pengen munggah lantai 2 tanpa tangga. Kayak orang pengen duduk-duduk ngopi santai di loteng tapi tidak ada tangga. Bagaimana bisa? Makanya Dhirar Ibn al-Auzar, keliru. Dhirar Ibn al-Azwar mengatakan bahwasannya man abadallah bijahlin kana mayusibu aksara mimma yusbih. Orang itu kalau pengen punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, katakan pengen ibadah tapi tanpa ilmu, maka yang ia tampilkan hanya kemadharatan, kemafsadahan, kerusakan, bukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang maslahat, bukan hal-hal yang baik. Makanya ngaji itu penting. Lah ngaji nang sapa ngaji? Nang Kanjeng Nabi. Kowe arep ngaji langsung nang Kanjeng Nabi. Piye? Makanya aku kak dasari kan mau. Tidak ada yang paling paham Al-Quran kecuali Kanjeng Nabi. Tidak ada yang paling paham apa yang disampaikan Kanjeng Nabi kecuali para sahabat. Tidak ada yang paling paham apa yang disampaikan oleh para sahabat kecuali para tabi'in. Tidak ada yang paling paham apa yang disampaikan oleh para tabi'in kecuali atba'i tabi'in. Tidak ada yang paling paham dengan atba'i tabi'in kecuali atba'i tabi'in, para pendereknya sampai awal itu. Nah, kenapa pondok-pondok kita itu alhamdulillah sanadnya tidak pernah terputus. Kenapa kita PD-nya semacam ini hari ini? Karena seperti itu. Dan kita jangan kemudian gadok hanya gara-gara omongannya wong-wong. Ya kata soal aturakan. La takhtaro bikasratil halikin. Sudahlah. Makanya bangunlah pribadi kita secara menarik. Bagaimana orang itu tertarik dengan kita. Bangunlah pembawaan yang menarik. Bagaimana orang itu benar-benar tertarik untuk mengikuti kita. Maka manjen awake panjen diperintah ngono kuwi. Al mukmin ilfun ma'luf wala khayra fi man layak lah wala yufa. Seorang santri Bapak kula niku mboten ate ngarani wong niku pokok anggere wong salat santri coba ta. Oleh seorang salat ora santri. Seorang santri, seorang mukmin sejati harus berusaha membangun pribadinya menjadi pribadi yang benar. Al mukmin ilfun ma'luf dan layak diikuti. Dan layak disukai. Wala khayra fi man la ya'la fala yu'la. Sangat buruk kalau ada santri tidak membangun pribadinya secara menarik dan tidak layak diikuti.